Baik, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di mata kuliah yang kami ampu, yaitu aspek hukum dalam bisnis. Kepailitan dengan judulnya saat ini adalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Pertemuan ke-14 Pak ya? Pertemuan ke-14 Pak. Iya. Nah, pengertian kepailitan secara etimologi, istilah kepailitan berasal dari kata pailit, berasal dari bahasa Belanda, Prancis, Latin, dan Inggris dengan istilah yang berbeda-beda. Dalam bahasa Belanda, pailit berasal dari istilah fairet yang mempunyai arti ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam bahasa Prancis, pailit berasal dari kata failit yang berasal pemogokan atau kemacetan pembayaran. Sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Prancis dinamakan le failing. Kata kerja failure berarti gagal. Dalam bahasa Inggris dikenal kata to fail dengan arti yang sama. Dalam bahasa Latin disebut failure. Nah, menurut Peter Muhammad, para ahli adalah kemacetan pembayaran. Dalam peraturan kepailitan yang lama, yaitu di tahun 1905 nomor 207, Junto 1906 nomor 348, yang dimaksud pailit adalah setiap berutang yang adalah dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih berpiutang, dengan putusan hakim dinyatakan dalam keadaan pailit. Nah, menurut undang-undang kepailitan yang baru, yakni Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, bahwa yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Untuk syarat dinyatakan pailit pada prinsipnya masih sama Undang-Undang Kepailitan nomor 4 tahun 1998, hanya peraturan pasalnya saja yang berubah, yaitu diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004. Baik, jadi pailit adalah kondisi bangkrutnya seseorang atau badan hukum. Dalam hukum positif Indonesia, yakni Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disering disebut dengan PKPU. Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur fail. Berdasarkan undang-undang ini, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu atau tempo dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan 1 atau lebih kreditornya. Kemudian masuk kita kepada dasar-dasar hukum pailit. Peraturan kepailitan diatur dalam peraturan tersendiri, yaitu dalam VPS 1905 nomor 217 Junto 1906/348 yang mengandung 279 pasal, terdiri dari 1. Bab 1 tentang kepailitan pasal 1 sampai pasal 211, bab 2 tentang penundaan pembayaran pasal 212 sampai pasal 279. Pada
22 April 1998, peraturan KPLN tersebut disempurnakan melalui Perpu nomor 1 tahun 1998 dan pada tanggal 9 September 1998. Perpu tersebut ditingkatkan menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang nomor 4 tahun 1998. Kemudian, Bab 1 tentang kepelitan mulai dari pasal 1 sampai 211. Bab 2 penundaan kewajiban pembayaran utang pada pasal 211 sampai dengan 209. Bab 2 tentang pengadilan niaga pada pasal 280, 289. Hal ini bisa dilihat dari dalam Undang-Undang Kepelitan yang baru ini, terdiri dari 209 pasal yang terbagi dalam 3 bab. Yang antara lain, pertama, perlu kami sampaikan tentang asas-asas hukum kepelitan, asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Baik, saya masuk kepada asas keseimbangan. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepelitan oleh debitur yang tidak jujur. Di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan peranata dan lembaga kepelitan oleh kreditor yang tidak beretikat baik. Baru saya masuk kepada asas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan. Nah, azas-azas tadi masuk kita pada azas keadilan. Apa yang disebut dengan azas daripada keadilan? Dalam kepelitan, azas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepelitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Azas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepelitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Azas daripada integritas. Apa yang disebut dengan azas daripada integritas? Integrasi. Ya, azas integrasi. Azas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Syarat-syarat pengajuan kepelitan, jika mengalami suatu pailit, untuk dapat dinyatakan pailit, seseorang debitur atau seorang debitur harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah debitur harus mempunyai 2 atau lebih kreditor, tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh pada waktu yang telah ditentukan atau jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang ketiga adalah atas permohonan sendiri atau atas permintaan seseorang atau lebih dengan kreditornya. Apa tujuan daripada kepelitan? Tujuan daripada kepelitan dalam hal ini adalah yang pertama untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitur di antara para kreditor. Yang kedua adalah mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Yang ketiga adalah memberikan perlindungan kepada debitur yang beretikat baik dari para kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang. Yang keempat adalah untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitur. Yang berikut adalah yang kelima, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menurut haknya
dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya. Yang keenam adalah untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur sendiri. Misalnya, debitur berusaha untuk memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau keduanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab terhadap para kreditor. Baik, kita masuk lagi kepada pihak pemohon pailit. Itu yang pertama. Menurut pasal 2 Undang-Undang Kepailitan nomor 37 tahun 2004, maka yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah salah satu pihak antara lain: A. Pihak debitur itu sendiri. B. Salah satu atau lebih dari pihak kreditur. C. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum. D. Pihak Bank Indonesia jika debiturnya adalah suatu bank. E. Pihak Badan Pengawasan Pasar Modal jika debiturnya suatu perusahaan efek yang dimaksud dengan perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. F. Pihak Menteri Keuangan jika debiturnya perusahaan asuransi, reasuransi, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Yang kedua, pihak debitur pailit. Pihak debitur pailit adalah pihak yang memohon atau dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang. Yang dapat menjadi debitur pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur yang tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudian kita masuk kepada hakim niaga. Memang ini soal peradilan niaga. Dalam peradilan niaga tentu ada hakim niaga. Yang ketiga ini kita bicara hakim niaga. Perkara kepailitan pada tingkat pertama diperiksa oleh hakim majelis, tidak boleh hakim tunggal, sebagaimana termaktub dalam pasal 301 ayat 1. Hanya untuk perkara perniagaan lainnya, yakni yang bukan perkara kepailitan, untuk tingkat pengadilan pertama yang boleh diperiksa oleh hakim tunggal dengan penetapan Ketua Mahkamah Agung sebagaimana tertera dalam pasal 301 ayat 2. Hakim majelis tersebut merupakan hakim-hakim pada pengadilan niaga, yakni hakim-hakim pengadilan negeri yang telah diangkat menjadi hakim pengadilan niaga berdasarkan keputusan Mahkamah Agung sebagaimana termaktub dalam pasal tersebut 301 ayat 2. Di samping itu juga terdapat hakim ad hoc yang diangkat dari kalangan para ahli dengan putusan presiden atau usul ketua Mahkamah Agung sebagaimana termasuk dalam pasal 302 ayat 3 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004. Kemudian debitur yang tidak mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan dapat dijatuhi putusan kepailitan, maka berdasarkan hal tersebut di atas, pihak-pihak yang biasa dinyatakan pailit adalah: A. Orang atau badan pribadi. B. Debitur telah menikah. C. Badan-badan hukum. D. Harta warisan. Kemudian dalam pasal 21 kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Namun ketentuan sebagaimana dalam pasal 21 di atas tidak berlaku terhadap barang-barang sebagai berikut. Pertama, barangnya, benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya,
alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapan yang digunakan oleh debitur dan keluarganya. Yang kedua, segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan yang ditentukan oleh hakim pengawas. Uang yang diberikan, yang ketiga, uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Akibat hukum kepailitan, saat pengadilan niaga memutuskan pailit suatu debitor, maka putusan tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Menurut para ahli, M. H.D. Subah 2008, akibat yuridis dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitur maupun terhadap debitur adalah sebagai berikut. Yang pertama, putusan pailit dapat dinyatakan terlebih dahulu atau serta-merta, meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan upaya hukum lebih lanjut. Yang kedua, harta kekayaan debitur yang masuk harta pailit merupakan sita umum beserta apa yang diperoleh selama kepailitan. Yang ketiga, debitur kehilangan kewenangan dalam harta kekayaan untuk mengurus dan melakukan perbuatan kepemilikan. Yang keempat adalah segala perbuatan yang terbit setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit. Nah, penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan alternatif penyelesaian utang untuk menghindari kepailitan. Menurut para ahli, yaitu Munir Fuadi, penundaan kewajiban pembayaran utang adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian, penundaan kewajiban pembayaran utang atau disingkat dengan PKPU merupakan semacam moratorium, dalam hal ini legal moratorium. Baik, kita masuk kepada penjelasan lain. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, dalam pasal 222 ayat 2 dikatakan, debitur yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya utang kepada kreditur. Permohonan PKPU dapat diajukan oleh kreditor maupun debitur kepada pengadilan niaga. Permohonan PKPU dapat diajukan sebelum ada permohonan pailit yang diajukan oleh debitur maupun kreditur, atau dapat juga diajukan setelah adanya permohonan pailit asal diajukan paling lambat pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Namun jika permohonan pailit dan PKPU diajukan pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU yang akan diperiksa terlebih dahulu. Kemudian tujuan PKPU. Pada hakikatnya tujuan PKPU adalah untuk perdamaian. Fungsi perdamaian dalam proses PKPU sangat penting artinya, bahkan merupakan tujuan utama bagi si debitur, di mana si debitur sebagai seorang yang paling mengetahui keberadaan perusahaan, bagaimana keberadaan perusahaannya ke depan, baik potensi maupun kesulitan membayar utang-utang, dari kemungkinan-kemungkinan
masih dapat bangkit kembali dari jeratan utang-utang terhadap sekalian kreditornya. Tidak berlakunya PKPU adalah dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 246 penundaan kewajiban atau pembayaran utang tidak berlaku terhadap 1. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya. Yang kedua adalah yang tidak berlaku PKPU, tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik debitor maupun terhadap seluruh harta debitor yang tidak tercakup pada poin B. Nah, proses PKPU ini adalah dimulai dari permohonan PKPU pengadilan niaga, putusan PKPU sementara ya, maksimal 45 hari, hakim pengawas dan yang kedua adalah pengurus. Pengumuman PKPU, baru yang terusnya pengumuman PKPU ini rapat kreditor 1, batas pengajuan tagihan, dan yang ketiga adalah rapat pencocokan. Nah, dari hasil ini baru masih usulan perdamaian. PKPU tetap 270 hari. Ya. PKPU ini adalah tetap dia 270 hari. Sudah selesai. Usulan perdamaian. Lalu disetujui atau ditolak. Nah, setelah disetujui maka timbullah homologasi. Baru kalau ditolak dinyatakan pailit. Inilah proses kepailitan. Pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepailitan. Karena dengan pencocokan piutang ini nantinya ditentukan perimbangan dan urutan hak dari masing-masing kreditor yang dilakukan pailit paling lambat. Yang dilakukan paling lambat 14 hari sejak putusan pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini hakim pengawas dapat menetapkan yang pertama adalah batas akhir pengajuan tagihan dan kedua adalah batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang ketiga adalah hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan utang. Dalam hal ini timbul masuk kita dalam perdamaian. Apakah bisa ada perdamaian? Dalam penyelesaian perkara tentu diusahakan perdamaian sebagaimana dalam hukum acara perdata yang bersumber dari HIR menyatakan bahwa dalam menyelesaikan perkara hakim wajib mengusahakan perdamaian terlebih dahulu. Dalam perkara kepailitan, perdamaian tidak diusahakan di awal karena hakim hanya diberi waktu 60 hari mengeluarkan putusan. Perdamaian dalam kepailitan justru diusahakan setelah putusan yang menyatakan bahwa debitor dalam keadaan pailit. Berdasarkan pasal 194 Undang-Undang Kepailitan, debitor pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditor. Perdamaian merupakan perjanjian antara debitor dengan para kreditor, di mana kreditor menawarkan pembayaran sebagai satu utangnya dengan syarat bahwa ia setelah melakukan pembayaran tersebut dibebaskan dari sita. Setelah diadakan pembayaran tersebut dibebaskan dari sisa utangnya, sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. Nah, berita acara tersebut wajib memuat antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah nama kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan penghadap. Yang kedua adalah isi perdamaian. Yang ketiga adalah suara yang dikeluarkan. Baru yang keempat adalah hasil
pemungutan suara. Dan yang kelima adalah segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. Baik, tadi setelah kita ikuti mulai kepailitan, kemudian ada upaya-upaya perdamaian sebagaimana tadi pasal 301 ayat 2. Sekarang kita masuk kepada bentuk permohonan peninjauan kembali, yang dalam bahasa hukum kami itu res vel. Terhadap putusan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diadakan peninjauan kembali. Dalam bukunya, Imran Naning menyebutkan bahwa upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan apabila 1. Terdapat bukti baru yang penting yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda, atau 2. Pengalian liaga putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan ke-14 ini. Salam Sampai sehat buat kita semua. sehat.